Selamat pagi, sahabat GPS TV. Kita berjumpa kembali di pagi yang indah ini. Semoga damai sejahtera Yesus Kristus beserta kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari satukan hati kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas perkenan Tuhan menyertai kami sepanjang malam. Kami boleh bangun di pagi ini. Bapa, sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami, tuntun kami melalui firman-Mu, sehingga seluruh kegiatan kami hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari Markus 13 ayat 11. Demikian bunyinya. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tapi katakanlah apa yang dikatakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Sebagai pengikut Kristus yang dipimpin oleh Yesus, hidup bukan berarti nyaman dan aman. Orang Kristen adalah seperti domba di tengah serigala. Berarti setiap saat siap dengan segala tantangan dan penderitaan yang harus dihadapi sebagai risiko iman kita. Matius 10 ayat 6 berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dalam perikop ini, Yesus memperingatkan kita yang pertama, munculnya penyesatan yang mencatut nama Yesus. Mereka adalah Mesias palsu. Yang berikut, terjadi penghambatan. Orang percaya dibenci, bahkan disiksa, digiring, dan diserahkan kepada pengadilan dunia untuk membungkam mulut agar tidak berbicara tentang Injil Yesus Kristus. Sejak awal berdirinya gereja, penyesatan dan penghambatan telah terjadi dan terus berlangsung sampai saat ini dan terus terjadi sepanjang sejarah gereja. Banyak yang sakit demi mempertahankan imannya kepada Kristus. Namun di lain pihak, Yesus berpesan untuk memberitakan Injil kepada mereka yang membenci Injil, kepada penguasa yang menyiksa orang-orang percaya karena Injil. Sehingga melalui nats pagi ini, Yesus berpesan, jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Ayat ini tidak secara eksplisit melarang para murid dan melarang kita untuk memikirkan apa yang akan kita katakan pada saat-saat itu. Tetapi juga tidak perlu cemas berpikir untuk menata kata-kata agar mendapat belas kasihan dari mereka. Jangan berharap belas kasihan. Sebab Yesus telah mengajarkan sebelumnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Injil adalah untuk semua bangsa harus diberitakan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Sekalipun di tengah penyiksaan dan penghambatan. Ujian iman bagi orang percaya terus berlangsung. Bisa terjadi dan muncul tawaran, bahkan ancaman kekerasan untuk membungkam mulut kita agar jangan bersaksi. Yesus menyertai kita melalui Roh-Nya. Kita tidak perlu khawatir. Roh Kuduslah yang memampukan kita melakukan pemberitaan Injil, serta yang mengaruniakan rahmat ke dalam mulut kita untuk menyaksikan Kristus kepada orang banyak dan termasuk kepada pembenci Kristus. Bertahanlah sampai akhir.
Beritakanlah Injil. Siap berkorban berapapun harga yang harus dibayar. Rela mati karena Kristus, karena keyakinan kita. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Kita baca pada ayat 13. Jaminan kekuatan bagi kita adalah janji penyertaan Yesus yang tertulis dalam Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Engkau telah mengingatkan kami akan tugas kami dan posisi kami di tengah-tengah dunia ini sebagai garam dan terang. Dan kami tidak harus takut akan siksaan, akan penghambatan. Tetapi Engkau telah berjanji untuk menguatkan kami, untuk memberitakan Injil dalam segala situasi. Karena kami berpegang kepada janji-Mu. Engkau selalu menyertai kami sampai pada kesudahannya. Terima kasih Yesus. Biarlah hari-hari kami pada hari ini hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu. Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu. Tuhan, jadikanku
Tuhanku, bejanamu untuk memuliakan-Mu. Memeriahkan HUT kedua Multimedia GKPS Cikoko. Pertama kalinya di GKPS. Apresiasi terhadap pembawa renungan harian dan penghargaan kepada pengisi acara GKPS TV. Like dan share video favorit Anda dan saksikan pada tanggal 6 Agustus 2022. Hanya di GKPS TV. GKPS TV.